Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Fatihil lima khuliqa wal khadimil lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wasadid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati semua bapak-bapak guru, baik mustahiqin dan munawibin, serta para hadirin reuni tahun 2017, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ya hadur rahimakumullah, kalian mau hadir di acara reuni di Lirboyo. Ini merupakan ungkapan syukur kalian. Kalian mau hadir di reuni di acara-acara Lirboyo, ini merupakan ungkapan syukur kalian. Dan syukur itu bila mana dilakukan atau bila mana orang bersyukur, maka oleh Allah akan diberi tambahan nikmat. Ini merupakan janji Allah. Qala ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Allah memberikan nikmat itu kepada orang yang mau bersyukur. Bila mana orang diberi nikmat oleh Allah tidak mau bersyukur, itu bisa masuk di istidraj. Namun bila mana orang tidak bersyukur, maka di dunia pun hidupnya gelisah, dan di akhirat pun akan menghadapi azab Allah, na'udzubillah min dzalik. Dengan arti pula ulama-ulama atau kiai-kiai yang berhasil ini merupakan ulama atau kiai yang peduli terhadap guru-gurunya. Sehingga saking kepedulian terhadap guru-gurunya, maka ilmu agama itu bisanat, ya. Artinya pula di zaman sekarang ini ada ma'at yang bisanat, ada ma'at yang bighairi sanad. Walaupun sebenarnya mereka juga punya sanad, namun berhubung gurunya itu dianggap ahli bid'ah, ya, maka dia mengingkari kepada gurunya, tidak mengakui kepada gurunya. Nikmat Allah ada kalanya oleh Allah diberikan secara langsung, seperti nikmat Islam, iman, ini tanpa permintaan kita, tanpa kita pernah beramal soleh, namun kita oleh Allah langsung dicap, diberi nikmat, diberi anugerah Allah, kita menjadi mukmin dan muslim. Yang demikian untuk disyukuri, yang demikian bukan untuk bangga-bangganannya, bukan untuk menjelek-jelekan yang lain. Coba kalau orang dilahirkan di komunitas,
bukan orang muslim, na'udzubillah min dalik, dia menjadi kafir, bisa menjadi ahli nar, na'udzubillah min dalik, maka syukurnya supaya kita langsung kepada Allah mengucapkan alhamdulillah, dan nikmat-nikmat tersebut digunakan fi wujuhil khairat. Dan ada kalanya nikmat oleh Allah diberikan lewat orang lain, maka bersyukurnya kita berakhlak, beradab, berta'aduban, kita menghormati kepada orang yang menyampaikan nikmat kepada kita. Kita mengucapkan terima kasih atau alhamdulillah, kita mengucapkan jazakumullah khairan. Orang yang diberi nikmat dengan membalas ucapan-ucapan yang baik, maka dia diberi pahala. Kalau orang berbuat baik diberi pahala sudah jelas, namun kalau orang diberi kebaikan itu diberi pahala dan tidaknya itu bagaimana reaksinya. Kalau dia menyambut dengan ucapan baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan atau syukran, maka dia diberi pahala. Dan ini bersyukurnya kita juga mendoakannya, kita peduli. Syukrul wasaid, syukrun, mensyukuri terhadap lantaran-lantaran, ini merupakan bentuk syukur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita, ini namanya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kita mensyukuri nikmat-nikmat yang disampaikan oleh orang lain, oleh Allah dilewatkan orang lain, maka syukurnya kita mengucapkan kebaikan-kebaikan. Sebab orang berbuat baik ini hakikatnya Allah yang menghendaki. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu sekalian, dan Allah yang menjadikan perilaku kamu sekalian. Namun nanti Allah menakdirkan suatu, Allah ada yang ridha, namun Allah ada yang tidak ridha. Sebab Islam dan iman itu merupakan minallah, taat minallah, juga kufur juga demikian. Namun adabnya bila mana kita menemukan kebaikan-kebaikan, kita mengucapkan alhamdulillah. Bila mana kita menemukan keburukan-keburukan, ini adabnya supaya kita menyalahkan diri sendiri. Orang menyalahkan diri sendiri ini yang sulit. Umumnya orang menyalahkan orang lain. Bagaimana ulama-ulama sufi, bila mana dia disakiti oleh orang lain, dia tidak membalas dengan keburukan, namun keburukan dibalas dengan kebaikan. Sesuai perintah Allah, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Memang Allah menghendaki demikian. Contoh saja, ada salah satu ulama sufi, dia berjalan, lantas ada orang dari atas menaburkan abu, maka dia tidak marah, malah dia berkomentar, sewajarnya bagi saya itu bukan dilempar abu, namun dilempar dengan api. Jadi tiap-tiap musibah itu ada musibah yang asadu, ya, yang lebih sangat. Maka bila mana kita menghadapi keburukan, maka ada keburukan-keburukan yang lain. Orang menggabungkan hidup itu disuruh oleh Allah bersyukur. Bagaimana dengan ilmu kalian, ya, untuk menghadapi kondisi-kondisi kalian. Situasi di rumah bagaimana, dengan keluarga bagaimana, maka ilmu kalian supaya untuk menghadapi. Contoh zaman dahulu ada santri Lirboyo wadul kepada Al-Mahfurah Ki Haji Marzuki, yang mana dia di masyarakat menghadapi problem-problem.
Kata Imam Suyuti rahimahullah, ulama yang benar-benar ulama itu pasti diuji oleh Allah, disakiti oleh orang lain, dan dia sabar dan ridha sehingga derajatnya dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana para nabi pasti ada musuhnya, pasti ada yang memusuhi, dan musuh yang paling berat adalah kalangan keluarga. Kadang-kadang kita yang repot sekarang, mana kita kadang min ahlina, sama-sama muslimin. Sahabat dawuh Al-Mahfulah Kemal Zuki, yang demikian sudah waktunya kamu mengamalkan ilmu. Kamu mengamalkan ilmu. Dan arti kalau orang itu mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia mendapatkan hal yang tidak baik, dia supaya sabar. Orang menggapai syukur dan sabar itu sulitnya. Ada orang yang menggapai syukur dan sabar dikeroyok ya. Dikeroyok itu suaminya sudah tua ya, terus dapat istri muda cantik. Ketika ditanya mengapa demikian, kata suaminya, saya mendapatkan istri yang muda yang cantik supaya saya selalu bersyukur. Dan kata istrinya yang cantik yang muda, kenapa kamu mau dengan lelaki yang tua? Saya berusaha untuk sabar. Maka biasanya orang yang demikian oleh Allah diberi dzurriyyah yang thayyibah. Saya menggabungkan syukur dan sabar. Itu bisa diamalkan ya. Namun ada untuk menggabungkan syukur dan sabar itu, bila mana orang melihat masalah dunia sebawahnya, melihat dunia, umuri dunia sebawahnya, melihat musibah sebawahnya, dia orang diberi musibah yang lebih dahsyat, melihat umur dunia kepada orang yang sebawahnya, saya bersyukur. Dan kalau masalah akhirat, dia melihat atasnya, masa akhirat melihat atasnya, si fulan istiqomah dan lain-lain. Maka bila mana pandangnya demikian, maka orang yang memandang demikian oleh Allah dicatat sebagai orang yang syakir, yang sabir. Demikianlah Imam Al-Ghazali mengatakan. Ya hudur rahimakumullah, ketika manusia, kita al-insan itu belajar ilmunya, dia tolib, dia muta'alim, dia jahil, dia dzalil, dia majhul, dia mardud, dia hakir. Namun ketika orang itu mempunyai ilmu, dia menjadi mu'alim, dia menjadi matlub, dia menjadi aziz dan karim, dia menjadi makbul. Ini semuanya yaitu merupakan tidak lepas dari jasa-jasa, satu jasanya kedua orang tua kita. Ini jasa kedua orang tua kita. Kullu mauludin yuladu al fitrah ya. Tiap-tiap orang itu dilahirkan dalam kebaikan. Wa abawahu yuhabidanihi aw yunasirani. Maknanya wa abawahu yughayyirani. Orang tuanya lah, kedua orang tuanya lah yang berperan. Kedua orang tuanya yang berperan, merubahnya, mengarahkannya. Kecuali ya, putusan Allah. Kecuali putusan Allah, takdir Allah. Seperti misalkan saja Imam Al-Ma'ruf Al-Karhi
walaupun dia itu dididik dengan Nasrani karena orang tuanya itu tokoh Nasrani, terus dia minggat, terus orang tuanya kehilangan, dia akan menerima Ma'ruf al-Karhi walaupun dengan agamanya apapun. Lantas setelah itu Imam Ma'ruf al-Karhi itu belajar, setelah alim pulang terus mengetok pintu ke rumahnya, ditanya oleh orang tuanya, man hadza? Dijawab, ana Ma'ruf al-Karhi. Kata orang tuanya, anta ala ajidin? Dijawab, ana ala dinil Islam bi karamati Syekh al-Karhi, sehingga kedua orang tuanya masuk Islam. Itu min karamatihi, min karamatihi. Nanti barangkali ada santri yang mondok terus orang tuanya belum sholat ya, terus dengan pulang menjadi sholatnya, itu karomahnya. Kalau orang tuanya tetap nggak sholat ya itu karomahnya belum muncul ya. Kadang santri kan demikian, ada yang demikian. Jadi kita menyukuri yang demikian merupakan jasa-jasa guru kita, jasa orang tua kita dan guru kita. Syukur wasaid wa syukru. Dan syukur itu merupakan kelas tinggi, syukur kelas tinggi. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau beribadah sampai bengkak ya. Wafilah sampai abuh. Siti Aisyah merasa kasihan, mengapa panjang repot-repot ya Rasulullah, padahal yughfaru laka ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Jawab Kanjeng Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Karena Allah itu memberikan nikmat, maka ibadah yang kelas tinggi itu merupakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Nabi Isa alaihissalam pernah lewat di suatu kaum, dengan apa kamu tujuan beribadah? Jawabnya, saya takut siksaan Allah. Nabi Isa lewat lagi kepada kaum, kenapa kamu beribadah, tujuan apa? Dijawab, saya ibadah, tujuan saya yaitu untuk mendapatkan pahala Allah, surga Allah. Terus Nabi Isa lewat kepada kaum lagi, lewat temu dengan kaum lagi, ditanya tentang ibadah tujuannya apa? Jawabnya, karena Allah memberikan beberapa nikmat, jadi artinya ibadahnya merupakan mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti halnya orang bekerja, kalau dia kerjanya takut diambil tindakan majikan, seperti halnya orang beribadah takut dengan neraka. Kalau orang ibadah tujuan pahala surga, itu sebenarnya orang yang kerja kepada majikannya tujuan gaji. Namun orang yang bersyukur itu karena majikannya sudah memenuhi kebutuhannya, dia kerjanya mengabdinya karena mengungkapkan rasa terima kasih. Jadi supaya nikmat-nikmat itu disyukuri, adapun mensyukurinya yaitu supaya kalian mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Guru-guru kalian, kiai-kiai kalian ya, Al-Mahfulah Ki Abdul Karim, Al-Mahfulah Ki Marzuki, Al-Mahfulah Ki Makhrus, Al-Mahfulah Ki Idris Marzuki, maka akan senang bila mana kalian mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Orang yang diberi oleh Allah ilmu itu merupakan diberi oleh Allah nikmat yang terbaik ya. Dan ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tertentu, tidak sembarangan. Dan Allah memberikan ilmu itu kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah baik, dan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi warisun min warasatil anbiya. Ini tidak main-main. Ini merupakan nikmat yang paling utama, sehingga orang yang mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima. Orang yang mempunyai ilmu dan mengajarkan ilmu, mengamal ilmu, mengajarkan ilmu, orang tersebut mendapatkan predikat orang agung di kerajaan langit, dan orang yang demikian derajatnya hanya di bawah nabi. Wa ulamaul akhir wa ulama al amil nabi bi ulumihim. Maka supaya ngarahnya ke sana, Al-Mahfurullah orang tua saya Kiai Haji Marus Ali mengatakan, kalau orang itu diberi ilmu lantas dia sibuk mencari harta, ya, padahal afdal istighal bil ilmi bil amal wa ta'lim. Kalau orang itu diberi oleh Allah ilmu, namun dia istighal mencari dunia, ilmu bukan untuk mencari akhirat, maka konsekuensinya biasanya dia usaha itu gagal. Jadi kalau orang mempunyai ilmu, dia sibuk kerja, ini biasanya gagal. Namun kalau dia itu mengajarkan ilmu, ini rizkinya barokah. Walaupun tidak begitu usaha, rizkinya datang sendiri. Jadi santri yang saya titeni, ya, titen itu bahasa Indonesia apa? Apa? Diingat-ingat, diamati, ya. Itu kalau dia itu istighol dengan kerja saja, dia tidak sukses. Kalau dia istighol dengan kerja, dengan usaha dunia, dia sukses. Ini biasanya ada afatnya. Afatnya nanti anaknya tidak mondok, afatnya dia sibuk dengan urusan dunia dan lain-lain. Nanti banyak cerita-cerita, ya. Orang dahulu dia dengan hartanya disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan, disedekahkan, maka oleh Allah diijoli, ditukar, ya, zuriyahnya oleh Allah dijadikan zuriyatan thayyibah, anaknya minas solihin wa solihat. Ini biasanya demikian. Namun kalau orang kaya tetap dia tidak melakukan sedekah, tidak melakukan wakaf, tidak melakukan amal jariyah, ya, harta yang diwaris, ini malah afatnya kadang-kadang keluarga konflik, rahim putus, terus kadang-kadang anaknya menjadi orang awam. Maksud saya, dalam kehidupan itu yang penting oleh Allah diberi zuriyatan thayyibah. Allah marzuqna zuriyatan thayyibah, amin ya rabbal alamin. Kalau harta diwaris bisa habis, nama kalau zuriyatan thayyibah ini menjadi waladin solihin yatullah, sampai terus menerus, ya. Maka supaya kalian bisa memposisikan nikmat dari Allah, diposisikan yang benar dengan mengadopsi hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas,
Fa fi Muslim idza mata al insan in qata amalu illa min salas. Shadaqatin jariyah, satu sedekah jariyah. Ai al waqfu, umumnya ulama demikian. Dan hakikatnya harta yang dimiliki itu harta yang digunakan untuk amal kebaikan. Au ilmin yuntafa'u bih, kata Imam Nawawi. Au di sini bermakna wawi yang kedua, yaitu ilmu yang diambil manfaatnya. Ini tentu ilmu agama. Sebab ada ilmu yang tidak bisa diambil manfaatnya, yaitu ilmu perdukunan palsu ya. Ini yang saya sampaikan bagi tukang suwuk ya. Kadang alumni Lirboyo ada yang tukang suwuk itu. Kata Al-Maghfur lah orang tua saya, Ki Haji Mabrus Ali, kalau uang hasil suwuk ya, itu jangan untuk mesri anak yang mondok itu. Karena kurang barokah itu. Yang barokah yang lillahi ta'ala itu. Namun orang tua saya memang mengatakan, kalau ada orang nyuwuk, kalau dia itu sedekah diterima saja, namun disedekahkan kembali ya, jangan dikantongi dulu. Barangkali dengan sedekahnya lidaf'il bala, terus dengan yang nyuwuk itu disedekahkan lagi, itu menjadi mandinya suwuknya itu. Ilmu yuntafa'u bih tentu ilmu agama ya, atau membaca kitab sehingga murid-muridnya membaca kitab atau menulis kitab atau buku atau wakaf dengan kitab ya. Dan yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ullah. Soleh disebut karena kalau orang itu mempunyai anak yang soleh, anak itu baca kitab, baca Quran, ibadah, maka orang tuanya dapat pahala. Kalau orang soleh itu amalnya berpotensi diterima oleh Allah. Qala ta'ala innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Allah menerima amal itu bila mana yang beramal itu minal muttaqin. Solehun jadullah itu Yahusu, kan Nabi Yahusu mendorong supaya orang selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Qala ta'ala aniskurli wali walidek. Orang misalkan saja habis sholat dia membaca astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, maka orang yang demikian berarti sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalkan membaca astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, dibaca 27 kali ya, sudah kitab Atqiyah, kitab Atqiyah, baca asal 7 kali. Ini oleh Allah diberi sifatnya wali abdal, doanya mustajab. Jadi orang yang membuat orang sukses, satu kedua orang tua kita, satu kedua orang tua kita, kedua adalah guru-guru kita. Kalam sufi mengatakan ridallah fi ridhoseh, ridhonya guru, ridhonya Allah dihubungkan dengan ridhonya guru. Dan nanti tidak main-main ya. Guru nanti akan bertanggung jawab. Inilah dalam pesantren guru sangat diperhatikan. Sebab guru adalah orang tua kita. Sangat tidak baik bila mana orang tidak mengerti siapa orang tuanya. Sebab orang disuruh bersyukur kepada kepada orang tuanya, kepada guru termasuk orang tua kita, dan juga mertua termasuk orang tua kita, dan orang itu dituntut supaya mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jadi orang yang membuat orang sukses itu satu kedua orang tua, apalagi dua orang tua mustajab, terutama ibu. Kedua adalah guru kita.
Dan yang ketiga adalah kawan-kawan kita ya. Jadi kawan itu tidak main-main ya. Misalkan saja kawan baik akan mengajak kebaikan, dan kawan baik akan mempengaruhi kebaikan. Ya contoh saja di dalam pesantren Lirboyo ya. Ini kadang-kadang murid paham lewat musyawarah ya. Ini lewat kawan kita. Jadi kalau orang ingin baik, di antara kuncinya 3 tadi, kedua kepedulian orang tua, terus guru dan kawan-kawan kita. Maka dengan kawan pun kita supaya menjalin dengan baik. Apalagi kawan-kawan pesantren, teman-teman pesantren ini merupakan teman yang sangat luar biasa. Tidak ada teman yang seperti orang pesantren, keikhlasan dan lain-lain. Kita akan merasakan, dalam hati kita akan merasakan. Dengan arti pula ya, kenikmatan itu enggak taunya ketika kita di pesantren. Jadi kalau orang tidak pernah mondok, seolah tidak merasakan surga di dunia. Makan enak, tidur enak, orang pesantren. Kalau di rumah kan banyak pikiran, mikir ini itu, cobaan dan macam-macam. Paling santri itu susahnya kan biasanya telat gitu saja. Kalau sudah rumah, macam-macam pikiran. Dan kedua, orang ingin baik supaya membiasakan kebaikan-kebaikan. Ilmu kalian supaya digunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk mencari akhirat. Ini modal yang sangat luar biasa. Contoh saja, orang mempunyai uang miliaran, terus hanya ditaruh di brankas, tidak diapa-apakan. Ini kan menurut ahli pembisnis kan orang bodoh. Uang kan tidak bisa apa-apa. Uang kan hanya alat untuk mendapatkan tujuan. Kalau uang itu ditaruh kan tidak menghasilkan apa-apa. Kata orang ahli bisnis kan bodoh. Begitupun orang yang mempunyai ilmu agama, yang mestinya bisa untuk mencari ma indallah, tidak digunakan, ini kan ya bodoh ya, rugi. Maka supaya ilmu yang kalian didapat itu untuk mencari ma indallah ahaku bitolab. Ini supaya diprioritaskan, supaya diutamakan. Isarul akhirat ala dunia, ini supaya diperhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini misinya ya. Ini menyempurnakan akhlak. Akhlak-akhlak sudah diajarkan oleh para nabi-nabi, namun disempurnakan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Dan akhlak mulia itu sangat luas sekali ya. Tawaduan, sabar, nanti belum lagi bagaimana akhlak para wali-wali. Misalkan saja ada Imam Abdullah Sa'roni, Ma'arif Mizan Kubro, ini ilmunya kan kasaf. Beliau nasabnya turun-turun sampai nyambung kepada Muhammad Al-Hanafiyah, yaitu bin Sayyidina Ali. Ba'da wafati Fatimah, tazabaja Aliun bi imra'atin minal Hanafiyah ismuha Khawlah wa yuladullahu walad ismuhu Muhammad. Nah, Muhammad ini alim. Beliau mengatakan, ana a'lamu minal Hasan wal Husain walakinnahuma afdalu minni.
Dan antara Abdullah Sa'roni, beliau ketika di haji dari Ka'bah itu berdoa ya, kepada Allah supaya doanya yang diperuntukkan untuk orang-orang yang berbuat zalim kepadanya tidak diijabahi. Coba ya, dia mohon minta kepada Allah, doanya dia yang diperuntukkan orang yang berbuat zalim kepadanya tidak dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas beliau mengatakan, wa min ni'amillah adamu ijabatu du'ai alaman zalamani. Ini kelas tinggi. Kalau orang awam kan di hizib nasor ya. Walaupun yang nyakiti orang muslim di hizib nasor. Pada Allah perintahkan khuzil afa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Qala ta'ala wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna ala ardi. Hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ay salam tafarruq, tidak dihadapi. Sebab orang bodoh itu bila mana ngajak tukaran, kata-kata yang kotor akan keluar, perilaku yang brutal akan keluar. Jadi percuma menghadapi preman, itu percuma ya. Akhlak yang utama itu, akhlak kami itu luas. Di antara akhlak Rasul yang tingkat tinggi, Nabi Musa alaihissalam, beliau salah satu nabi yang derajatnya tinggi. Enggak taunya ada yang mengungkuli lagi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi Musa alaihissalam matur kepada Allah, dengan apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia, dengan apa? Maka dijawab oleh Allah, kamu tidak kuat ya Musa. Namun Nabi Musa ngoyok ingin dapat jawaban, lantas dijawab oleh Allah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memperoleh predikat yang agung sebab melakukan isar. Qala ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Nanti ada ulang Ansor ya. Dia tidak ada yang dimakan dan keluarganya, anaknya nangis, terus tamunya Kanjeng Nabi disuguh. Kanjeng Nabi pun melakukan isar ketika ada sahabat membutuhkan khodim, pada Siti Fatimah minta khodim lebih dahulu, maka khodim tersebut diberikan kepada sahabat. Dan juga Kanjeng Nabi memilih lapar, Pernah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Sejarah Imran bin Husain itu, beliau sekitar selama 30 tahun beliau sakit ya, bawasir, dia diamben saja. Namun dihibur oleh Allah, didatangi para malaikat. Malaikat mengucapkan salam. Maka ada ulama ya, ada yang mengatakan di antara ya, kalau orang tuanya yang mustajab wasiat dengan Imran bin Husain. Nanti juga ada yang mengatakan Imam Ghazali, Imam Bukhari, macam-macam ya. Ada yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jalani dan lain-lain. Namun kadang-kadang yang aneh nih ya, orang itu kadang yang aneh kirim fatihah, ini jangan sampai dilakukan oleh Santi Lirboyo ya. Kalau tawasul tuh disebut Mbah Bolong, Mbah Ijo, Mbah Kebu Ijo dan lain-lain. Al-Fatihah Kanjeng Nabi tidak disebut, sahabat tidak disebut, Aimatul Arba'ah tidak disebut, ulama tidak disebut. Orang yang kirim fatihah orang goblok dan pintar kan kelihatan di situ. Jadi Imran bin Husain itu selama 30 tahun sakit, terus dia berobat. Setelah berobat dia sembuh. Namun keramatnya hilang, yang biasa malaikat hadir tidak hadir lagi. Namun justru Imran bin Husain milih sakit. Walaupun orang tadawi itu sunnah ya,
Kanjeng Nabi pun tadawi berobat, namun tadawinya Kanjeng Nabi itu li taklimil umat. Kalau seperti Sayyidina Abu Bakar sakit itu berobat, dia mengatakan Allah tabibi. Kalau orang yang demikian itu merupakan fadlul minallah, lebih utama. Namun itu bagi orang kelas tinggi. Adapun Kanjeng Nabi itu berobat karena li taklimil umat. Imran bin Husain pun akhirnya tarku tadawi, lebih memilih dia didatangi oleh para malaikat. Ini kan isarul akhirat ala dunya. Bitun Kanjeng Nabi ketika mendatangi Siti Fatimah sedang sakit, mengajak Imran bin Husain. Lantas Kanjeng mengetuk pintu, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, a'adkhulu, apakah saya boleh masuk ya Fatimah ya ibnatah? Kata Siti Fatimah, wa man ma'aka ya Rasulullah? Kata Kanjeng Nabi, ma'i Imran bin Husain. Lantas Siti Fatimah menjawab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pakaian saya satu. Bila mana untuk menutupi badan, maka sirah kelihatan, rambut kelihatan. Coba pakaiannya satu, menutupi aurat saja tidak cukup. Lantas Rasulullah kemudian diberikan kepada Siti Fatimah untuk nutupi kepalanya. Lantas tertutuplah kepalanya. Terus baru Siti Fatimah memperbolehkan Imran bin Husain radhiyallahu anhu masuk ke rumah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Lantas Siti Fatimah sedang sakit, terus matur kepada Rasulullah, dia lapar, tidak ada yang dimakan. Terus Rasulullah juga demikian, menangis. Lantas kata Rasulullah, ya Fatimah, kalau saya minta kepada Allah, ya la satu rabbil amani, kalau saya minta kepada Allah diberi makan, Allah akan memberi makan. Bahkan tidak sampai segitu. Kalau gunung-gunung itu dijadikan emas oleh Allah, pernah ditawarkan lewat Jibril, ya, namun Kanjeng Nabi tidak mengendaki. Kalau saya minta kepada Allah makan, saya akan diberi. Namun kata Kanjeng Nabi, yaitu beliau melakukan isar, ya, asartul akhirat ala dunya, memilih kehidupan akhirat dan mengalahkan dunia. Nanti kata orang-orang sufi, kenikmatan-kenikmatan di dunia itu bisa mengurangi kenikmatan di akhirat, illa bifadlillah. Maka orang-orang sufi itu melakukan isar, yaitu isarul akhirat ala dunya, ini li ajil akhirat. Setelah itu Siti Fatimah dihibur oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi selama 3 hari belum makan, ya. Fatimah suruh sabar, la tajza'i, jangan Rasulullah, bahwasanya saya menikahkan kepada ibnu amiki Sayyidina Ali, wa sayyidun fid dunya wa sayyidun fil akhirat, gusti di dunia, gusti akhirat. Namun orang yang demikian ini biasanya oleh Allah dijauhkan dari dunia, dijauhkan oleh Allah dari dunia, dengan arti orang-orang yang istighol dengan dunia ini afatnya, bahayanya, anak turunnya. Namun kalau orang itu istighol bil ilmi bil akhirat, ini oleh Allah akan diberi zuriyatan thayyibah. Ini merupakan janji Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, oleh Allah akan ditulis apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, dan yang demikian oleh Allah akan diberi pahala. Dan orang-orang yang hadis-hadis ilmi, mulang dan lain-lain, ini orang yang demikian oleh Allah akan diberi zuriyatan thayyibah. Dengan arti orang-orang yang solihin solihat ini biasanya orang tuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sibuk dengan urusan dunia. Jadi kami sampaikan supaya Santri Lirboyo khususnya para reuni, ya, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu diperhatikan, dan anak-anak kalian supaya dipesantrenkan.
akan dipondokkan ya. Saya ijazahkan baca sholawat ya 1000 kali. Ini dari orang tua saya Al-Mafrah Kiai Mus Ali. Ini fadilah sholawat ya banyak sekali. Terus kalau punya hajat baca Fatihah 1 kali atau 41 kali atau 11 kali ini qada'il hajat ya. Ini saya ijazahkan ya qabilna. Yang penting ya dalam kehidupan itu enggak ada, paling penting adalah anak-anak minas sholihin was sholihat. Allahumma rzuqna as-sholihin was sholihat amin ya rabbal alamin. Dia paling penting di situ. Perhatikan anak-anak kalian. Nanti apa yang kalian perjuangkan ini yang meneruskan anak-anak kalian. Al-walad bimanzilatil walid, nanti anaklah yang akan meneruskan perjuangan kalian. Kalau orang tuanya itu pondokan, orang tuanya mondok, kalau anaknya tidak mondok berarti wa ma yusabih abahu famadzulam. Kalau dia sampai tidak menyerupai kepada kehendak orang tuanya, dia zalim. Wa man lam yusabih abahu fahuwa zalim. Jadi kalau orang santri, orang pondokan tidak memondokkan anak, ini berarti peran orang tua mengantarkan anak menjadi anak yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Bisa pesankan supaya anak-anak kalian dipesantrenkannya. Tidak apa-apa, pesantren salaf tidak apa-apa. Orang yang bisa baca kitab ini mayoritas orang-orang pondok salaf. Yang punya akhlak, sabar, tawadhu, ini mayoritas orang-orang pondok salaf. Misalkan saja pondok kalian macam-macam, silahkan, namun dalam kaderisasi ini supaya lewat pondok salaf. Anak dipondokkan pondok salaf. Itulah yang kami sampaikan ila hati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu minal anbiya wal mursalin washabi khusan ila khulafa'ir rasyidin wa ila azwajin nabi khusan Khadijah wa ila ali nabi khusan Sayyidina Siti Fatimah wa Hasan wa Husain wa Sufurhim summa ila hati suhada khusan suhada fi Badr wa Uhud khusan Sayyidina Hamzah summa ila hati ahli al-ma'lah wa lil baqi ya gharqat wa tabi'in khusal qardi wa safan asal Hasan Basri Sayyid Musayyab subhanallah aimah khusan ila aimatil arba'ah hati ulama'il ambil khusan Imam Bukhari, Imam Ghazali, Imam Nawawi Sa'sa'ali wa ilal mu'alifin wal musallin summa hati awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Abi Yazid Al-Bustami Imam Jazuli wa Imam Ahmad Bedawi Abu Hasan Asadili awliya fil Jawa ya Husain Syekh Hasan Hidayatullah ma khatimah Syekh Yasin Al-Basad Muhammad Al-Maliki ya Allah jumlah subhati ke Abdul Karim ya ke Marzuki ke makhlus ke intis wa asfal usulim sumarhati abaina wa ummatina wa jami'il muslimin wal muslimat al-khiyai min lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim summa ridailah wa liqada'il hawaij wa lijalbil masalih wa litaf'il mafasid wal jabah wal qubul wa li syafaati rasul wa la manabas salaf salih wa li sifai barakat bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi min sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhuna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna sahihal wal mu'afata ad-da'ima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afa wal ghina wa husnal khatimah. Allahumma inna
nas'aluka amalan mutaqabbala wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah 'ala kulli hal. Wa na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika man sibak. Allahumma aslih data bainana wa alif baina qulubina wahdina sabilas salam wa najjina minadz zulumati ilan nur. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana indal maut. Allahumma barik lana fima ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayna minal ma'il barid. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa lakal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbilhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana adkhilna fi rahmatika ya Allah. Allah Rabbana innaka jami'un nasil yaumi la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma ijma' bainana wa bainahu sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa man ahsana ilana wa man ahabana fil man asna bi du'a wa man talabal ilma fi ma'adir bawah muslimin min ibadika sholihin wa min ulama'ikal amilin waqsurna wa yawm fi zumrati ibadika sholihin tahta li wa islam fil jannah faqihna wa yafil ta'wil. Allahumma ij'alna wa yamin ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil jannah wa taj'al wa yamin ahli sari wa ahli nar. Allahumma rzuqna wa yawm ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa shahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa mana minal azab wa nasiban minal jannah wa rzuqna nadhar ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fihim wa la tadurruhum wa wafiqna wa yahmil ta'at wa taqwa warzuqna wa iyyahum islaman kamilan wa imanan kamilan ya wa taubatan nasuha wal istiqamah wa husnal khatimah wa safa'atul silah wa murafaqatal anbiya wal jannah. Allahumma aftah lana wa alaihim futuhal arifin. Allahumma aftah lana wa alaihim rahmat. Allahumma ansurna alaina wa rahmat. Allahumma arzuqna wa yahum ilmal awwalin wal akhirin wa fahman nabiyyina wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallallahu ya muqallibal qulub sabit qulbana wa qulub ala ta'atik ya musarrif qulbana wa qulub ala dinik. Allahumma ij'al fi qulubina wa fi qulubihim nura wa fi asma'ina wa asma'ihim nura wa fi absarina wa absarihim nura wa mamina wa min nura wa khalfina min nura wa yamina min nura wa simana wa nura wa azim anwarana wa ja'alna wa lahum anwara wa azim anwarana wa anwarahum ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa la niyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatana fatina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila yubasiru qulbana wa yaqinan sadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta wa ridha bima qasamtahu lana ya dzal jalali wal ikram. Ya latif ultuf bina wa bim anta latiful latif ultuf bina wa bim. Allah marzuqna wa iyyahum al-lutfa fima jarat bil maqadiri. Allah Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu min al-fatihah wa ghiriha ila nabiyil mustafa wadiyatan wa rahmatan nazilatan ila nabiyil mustafa
wa la ikhwanihi min wa ila ladatu asmahum san ila abaina wa jami'il muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma nawwir quburahum, Allahumma wasi' quburahum, Allahumma barik fi qabrihim, Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Allahumma irfa' darajatin fil jannah. Allahumma ij'al thawaba dzalika fida'an lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa nuran fi qabrihim la nuran lahum inda siratil mustaqim. Allahumma arzuqna syafaatihim wa barakatihim wa karamati wa tiyatahum wa asraruhu wa anwar ulumahum. Allahumma arhamhum ummatahum asrihum. Allahumma baligh Makkah wal Madinah masihah wal afiyah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka wa nasta'ika bi nabiyyika Muhammadin nabiy rahmah ya Muhammad ya nabi rahmah. Inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hajatina litukdolana. Allahumma fasafi fina basafina fi anfusina rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal du'ana subhanallahi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala bika khairil khalqi kull. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala bika khairil khalqi kull. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kull. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli liminal ahwali. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal
Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana inna a'tayna sawabaha nabiyal Mustafa wa ikhwan wa aba'ana wa waladina asmahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ajirna wa iyyahum minan nar. Allahumma adkhilna wa yam al jannah mal abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Al-Fatihah. Qiyamiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti ada yang saya sampaikan sedikit ya. Jadi orang baik ya menuju kebaikan satu almarhum aman ahab diperhatikan ya, jasa orang tua kita, guru kekapan kita. Kalau orang ingin baik selamat fi dunya wal akhirat ya, yang mana ghayatus sa'adah al-maut ala dinil Islam, maka supaya membiasakan kebaikan-kebaikan mata almar'u alama ya'is ya, manusia itu biasanya mati sesuai dengan kebiasaan hidup. Jadi untuk menuju husnul khatimah, Allah marzuqna husnul khatimah, supaya membiasakan kebaikan-kebaikan, tidak-tidaknya dalam hati selalu zikir ya, atau ingat Allah. Sebab kebaikan orang itu simpel saja, dia berzikir apa tidak. Kalau dia tidak, hatinya tidak berzikir, maka mudah dimasuki oleh setan. Namun setan itu bukan selevel kita ya, untuk menghadapi setan bisa melihat kita, setan bisa ngilang dan lain-lain. Maka menolak setannya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau selalu zikir. Jadi kebaikan orang itu simpel, dia berzikir apa tidak hatinya. Namun zikir yang bermanfaat bila berzikir dengan hati yang bersih. Sekian al-afwu minkum, kami ucapkan ya para alumni, jazakumullah khairan atas kehadirannya. Sesaki kami sampaikan, jangan sekali-kali berani ya, jangan sekali buat eksperimen, jangan sampai dibuat percobaan, jangan sampai sekali-kali tidak memondokkan anak ya. Sudah memondokkan anak ini tidak bisa ditawar, apalagi zaman sekarang. Mondokkan anak merupakan kewajiban. Di luar pesantren banyak narkoba, minuman keras, pergaulan bebas ya, bunuh membunuh ya, seperti nonton bola saja nyawa melayang ya, karena hawa nafsu. Di luar pesantren hawa nafsu yang dilampiaskan, di pesantren hawa nafsu yang ditekan. Sekian al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.